Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ma wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yang maha gagah perkasa, yang memberikan Allah yang maha agung, Allah yang memainkan alam semesta, Allah yang menggerakkan kita semua, Allah yang memberi segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena Allah yang memainkan. Termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pesantren mana ya, di daerah Jawa, Jawa Timur, Al-Khazini ya, yang cor-coran itu ambruk, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mentakdirkan seperti itu. Ada teman-teman kita yang lagi menuntut ilmu, tertindih reruntuhan, udah 3 hari masih bisa bernafas di tengah-tengah reruntuhan, masih bisa berkomunikasi. Allah yang mentakdirkan. Ada yang sampai meninggal dunia, Allah mentakdirkan seperti itu. Ada yang harus diamputasi, dipotong kakinya, Allah yang mentakdirkan. Semuanya yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, kehendak Allah. Bumi adalah sebuah planet yang mengitari matahari. Dan bukan hanya bumi, di gugusan yang bermuara di matahari ini ada berbagai macam beberapa planet yang mengelilingi. Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter sampai Pluto sana. Siapa yang memainkan? Allah. Punya relnya masing-masing. Planet-planet mengelilingi matahari sebagai sumber tata surya. Yang disebut gugusan apa itu namanya? Galaksi apa ya? Bima Sakti. Dan banyak lagi gugusan-gugusan lain selain gugusan Bima Sakti. Dan semuanya itu teratur. Siapa yang mengatur? Allah. Tidak beraduan, tidak saling tubruk-mentubruk planet dan planet. Tidak sampai, dan Allah memposisikan bumi ini
Setelah Merkurius, Venus, ketiga berarti dengan posisi yang pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga apa? Yang hanya ada kehidupan di bumi ini. Walaupun pengamat sains, teknologi terus berabad-abad, puluhan tahun meneliti, ada sih enggak kehidupan selain di bumi ini? Yang pasti bumi Allah yang mengatur posisi letaknya, tidak terlalu panas dekat matahari, tidak terlalu dingin jauh dari matahari. Siapa yang mengatur? Allah. Langit, lihat ini langit-langit masjid ini. Ini langit nih, langit-langit. Ada langitnya, ada langit-langitnya. Nih langit-langit masjid. Ada tiangnya enggak? Ada tuh 2. Coba dituar ini tiangnya, dirobohkan tiangnya. Langitnya roboh enggak? Roboh. Coba lihat langit alam semesta ini, ada tiangnya enggak? Enggak ada. Roboh enggak ini langit? Enggak. Ini siapa yang mengkokohkan langit ini? Siapa yang ngatur sehingga langit tidak roboh walau tidak ada tiangnya? Allah. Bintang-bintang, meteor-meteor tidak bisa masuk ke bumi. Allah lindungi bumi tadi dengan posisi dan letaknya, dengan pas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Allah juga memberikan perlindungan terhadap bumi yang kita diami ini. Dengan apa? Adanya atmosfer, sehingga benda-benda langit tidak sembarangan masuk. Walaupun masuk harus nembus dulu perlindungan yang Allah berikan yang namanya atmosfer. Hancur tuh meteor, hanya sebagian kecil yang bisa tembus. Coba bayangkan kalau Allah tidak mengatur seperti itu. Banyak meteor-meteor yang labas, yang tembus ke bumi sehingga merusak. Siapa yang mengatur? Allah. Jauh di sana, jauh di luar angkasa, yang dekat aja nih, yang dekat sama kita nih. Coba muka, wajah, ada yang sama enggak? Enggak ada. Masing-masing punya ciri khas. Walaupun kembar, ada teman kita Alfian Alvino kembar, tetap ada bedanya. Upin dan Ipin pun ada bedanya, ya kan? Ada kuncirnya satu. Siapa yang ngatur? Allah. Coba kalau tidak diatur sama Allah Subhanahu wa taala, kacau alam semesta ini. Langit ambruk, meteor masuk ke bumi, bisa jadi planet antar planet saling tubruk menubruk. Kacau. Allah yang maha kuasa memainkan alam semesta. Di dalam tubuh ini ada yang namanya
jantung. Ada? Ini jantung dari usia 4 bulan dalam kandungan berdenyut denyut jantungnya udah mulai kerasa. Dari mulai situ denyutan jantung sampai sekarang nih kita rasakan memompa darah ke seluruh tubuh, tidak ada berhentinya. Kita tidur, jantung terus memompa, bekerja terus. Siapa yang ngatur jantung ini? Siapa yang menghidupkan jantung ini? Berhenti saja, bukan berhenti, menyempit saja saluran yang ada di jantung ini. Pompaannya gak sempurna, bermasalah, sampai harus dipasang ring di jantungnya karena salurannya tersumbat. Apalagi kalau sampai berhenti, udah amat, game over, innalillah. Coba rasakan gak sih? Bisa ngerasain gak sih denyutan jantungnya? Ada? Coba kalau mau tidur, rasain. Ini setiap denyutan jantung harus berbunyi Allah, 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 Allah. Ingat, siapa yang gerakin jantung ini? Allah. Setiap denyutan harus bunyinya Allah, 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 Allah. Ayo, belajar. Kalau Allahu Akbar di mulut ini bisa berhenti. Kalau makan, kalau minum, berhenti Allahnya. Tapi kalau di dalam hati ini, di dalam ini nih, di denyutan ini, kalau udah Allah, 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 kapanpun, bagaimanapun akan tetap ada. Ayo, bisa belum? Bisa belum? Belajar. Santri Al-Muttaqin harus bisa belajar. Setiap denyutan jantung harus bunyinya Allah, 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 Allah. Kalau ketika kaget, kalau kita ada kekagetan, bunyinya masih anjing, berarti belum nempel Allahnya. Ayo, itu berarti udah dibiasain ini ya nih. Denyutannya kotor. Itu tanda syukur, ingat kita kepada Allah. Ayo. Apalagi ini sel-sel, nggak ngerti. Yang paling kecil sel ya di dalam tubuh ini, nggak ngerti tuh. Adanya ginjal, adanya lambung, adanya hati, ulu hati, ada yang namanya paru-paru. Wah, rumit. Kita bikin bobonekaan aja nggak bisa, apalagi bikin manusia. Ayo, sing ingat siapa yang nyiptain semuanya. Allah. Ya, harus ingat. Harus selalu ingat denyutannya apa? Ayo belajar. Jadi ketika udah nempel Allahnya di dalam sini, ketika ada kaget yang keluar di dalam mulut ini apa?
Allahu Akbar. Ketika kepaduk, ketajong, sakit, Allahu Akbar. Ketika kejedot kepalanya ke tembok, Allahu Akbar. Ya. Ketika main poli-poli sebelum masuk diniyah di madrasah, ke senter kecemes bola, Allahu Akbar. Ya, karena udah ada di dalam. Ayo belajar. Belajar. Jangan sampai di dalam ininya berisikan yang kotor. Hilangkan, bersihkan. Makanya kalau lagi zikir sehabis selepas sholat harus ikutan. Apa manfaatnya? Itu latihan untuk memasukkan kalimat-kalimat yang baik ke dalam sini. Hei, subhanallah, 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 subhanallah. Ikutan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ikutan. Itu ngelatih, lagi masukin vaksin, lagi memasukin hal-hal yang positif ke dalam sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah tunduk. Kalau lagi gini mah. Baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikutan. Lagi memasukkan ke dalam hati, lisan. Biasakan. Nyambungin. Subhanallah, Maha Suci. Subhanallah artinya apa? Maha Suci Allah. Ketika ngucapin subhanallah, 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 Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, tertanam di dalam hati ini, tidak ada yang suci kecuali Allah. Kita tidak jadi orang yang menjadi sifat karakter sok suci, melihat orang lain buruk, melihat orang lain kotor, melihat orang lain jelek, melihat orang lain penuh dosa. Enggak. Alhamdulillah, alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Semua puji. Kita tidak punya pujian, walaupun qadim ala qadim, pujian manusia kepada manusia ada pujian, tapi semuanya milik Allah. Enggak mau ketika dipuji. Semuanya milik Allah, kembalikan kepada Allah. Enggak mau puji, pengennya dipuji, sholat pengennya dipuji, juara kelas pengennya dipuji, berpakaian pengennya dipuji, semuanya pengen dipuji. Enggak, karena kita tahu terus mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang patut dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Enggak ada yang pantas untuk sombong kecuali Allah, karena Allah Maha Besar. Kita kadang menjadi manusia yang sok besar,
sok spesial, sok pengen dihormat, sok pengen ditakzimi, sok pengen. Padahal kita ngucapin Allahu Akbar, hanya Allah yang patut sombong, karena Allah yang maha besar, makhluk mah kecil. Kita manusia makhluk, Khaliknya Allah, makhluknya kita. Allah sebagai pencipta, manusia yang diciptakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada kita menyembah selain kepada Allah. Enggak ada kita yakin selain kepada Allah. Enggak ada hati ini bergantung selain kepada Allah. Enggak ada yang dimaksud kita kecuali kepada Allah. Tuh, udah. Kalau semuanya udah ada di dalam hati ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada di dalam ini, udah beres. Ada yang menghina, enggak ngambek, emang kita menghina, manusia penuh kehinaan. Kita mah senangnya kalau dipuji baru seneng. Tata meni gelis, Tata meni pinter, Hilma meni pinter, bacanya sholawatan. Wah, seneng kalau dipuji. Tapi kalau dihina sakit hati. Berarti masih belum nempel. Aduh, sapna meni gelis, sapna meni pinter. Senang dipuji, senang dipoyokan kita. Senang gak kalau dipuji? Din, senang gak kalau dipuji, Din? Senang. Kalau dihina senang gak? Sakit hati dipoyokan. Berarti masih belum. Ayo. Gimana tuh? Kalau ada yang muji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kembaliin kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki pujian. Alhamdulillah. Udin menikah, Sep ganteng, Din. Alhamdulillah, Allah ngasih kegantengan ini kepada. Kegantengan milik Allah. Ayo belajar. Siap ngamalin subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ayo kalau nerangin itu dibukanya surat Al-Isra nih, ayat 23, 21. Besoklah ini mah ya. Siap ya? Kita manfaatin nih malam Jumat ini, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Hati ini selalu ingat. Kalau yang kagetnya masih ngeluarin bahasa kotor, ayo. Kalau yang marahnya lagi ngambek, lagi emosi, keluarnya bahasa-bahasa kotor, yuk belajar. Yo, gimana tuh kalau marah, Mang? Ya marah, nggak apa-apa, manusiawi, tapi bahasanya jangan astagfirullahaladzim, mari maneh teh, mari gitu-gitu teh, Allahu akbar. Keluarnya bahasa mahmud, gelut. Ada yang emosi gelut, bahasanya lemes nggak sih ya? Enggak ya, mun gelut mah kasar wae nya, Din. Sok siok. Sekali disebutan nggak ada ya astagfirullahaladzim maneh teh gitu sok wani abg sok
nggak adanya kasar. So, yuk belajar, kita doa kepada Allah supaya hati ini, denyutan jantung ini selalu bunyinya Allah, 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 Allah. Yuk kita biasain malam Jumat ini untuk baca Yasin. Makanya senang tuh ada yang baca Yasinnya udah nggak baca Al-Quran, berarti udah masuk nih. Ini diharapkan seperti ini. Biasakan baca Yasin. Sehingga apa? Lisan ini udah nggak lihat lagi, terleng aja gitu. Udah hafal cangkem Yasinnya. Saking menjadi dawam. Tiap malam Jumat kita dawamkan baca Yasin sebisa mungkin. Ya, maksimalkan baca Yasin tiap malam Jumat. Yuk kita doa kepada Allah, fokus itu tuurnya, lututnya jangan nempel ke tuur lutut yang lain, kasihan cangkeleun. Siap ya? Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulillah